Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Fajaradi dengan nomor induk mahasiswa 2019-32003 dari program studi Teknik Listrik dan Instalasi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu komponen elektronika, yaitu dioda. Yang pertama itu pengertian dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P, di mana elektron yang terkandung lebih sedikit, dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N, di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu perbatasan yang disebut PN junction. Material semikonduktor yang digunakan umumnya berupa silikon atau germanium. Adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contohnya itu unsur boron. Dan semikonduktor jenis N diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektrovalensi lebih dari 4. Contohnya itu unsur fosfor. Selanjutnya itu prinsip kerja dioda. Dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian, dioda sering disebut PN junction. Dioda adalah gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron, dan tipe P adalah kekurangan satu elektron, sehingga membentuk hole. Hole dalam ilmu ini berfungsi sebagai pembawa muatan. Apabila kutub P pada dioda, atau biasa disebut anode, dihubungkan dengan kutub positif, maka akan terjadi pengaliran arus listrik, di mana elektron bebas pada sisi N, yaitu katoda, akan berpindah mengisi hole sehingga terjadi pengaliran arus. Sebaliknya, apabila sisi P dihubungkan dengan negatif baterai atau sumber, maka elektron akan berpindah arah terminal positif sumber. Di dalam dioda tidak akan terjadi perpindahan elektron. Selanjutnya itu kondisi pada dioda. Ada dua kondisi yang pada umumnya terdapat pada dioda, yaitu yang pertama kondisi tegangan positif atau forward bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Selanjutnya itu kondisi tegangan negatif atau reverse bias. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katodanya disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda, yaitu tipe N, yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda, yaitu tipe P, yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka atau open circuit. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis dioda. Jenis dioda yang pertama itu dioda penyearah atau rectifier. Dioda penyearah adalah jenis dioda yang terbuat dari bahan silikon yang berfungsi sebagai penyearah tegangan atau arus dari arus bolak-balik atau AC ke arus searah, yaitu DC, atau mengubah arus AC menjadi DC. Secara umum, Selanjutnya itu dioda Zener. Dioda Zener merupakan dioda junction P dan N yang terbuat dari bahan dasar silikon.
Dioda ini dikenal juga sebagai voltage regulation dioda yang bekerja pada daerah reverse, yaitu kuadran ketiga. Potensial dioda Zener berkisar mulai 2,4 sampai 200 volt dengan disipasi daya 1/4 hingga 50 watt. Fenomena tegangan breakdown dioda ini menginspirasi pembuatan komponen elektronika kerabat dioda yang bernama Zener. Tidak ada perbedaan struktur dasar dari Zener dengan dioda. Dengan memberikan jumlah doping yang lebih banyak pada sambungan P dan N, ternyata tegangan breakdown dioda bisa makin cepat tercapai. Jika pada dioda biasanya baru terjadi breakdown pada tegangan ratusan volt, namun pada dioda Zener bisa terjadi pada angka puluhan dan satuan volt saja. Di datasheet ada Zener yang memiliki tegangan yaitu VZ sebesar 2 volt, 5,6 volt dan sebagainya. Fungsi dari komponen ini biasanya dipakai untuk pengamanan rangkaian setelah tegangan Zener. Yang ketiga itu dioda emisi cahaya atau biasa kita sebut dengan light emitting diode atau biasa disingkat dengan LED. Merupakan solid state lamp yang merupakan piranti elektronik gabungan antara elektronik dengan optik, sehingga dikategorikan pada keluarga optoelektronik. Sedangkan elektrodanya sama seperti dioda lainnya, yaitu anoda sebagai plus dan katoda sebagai minus. Ada 3 kategori umum penggunaan LED, yaitu yang pertama sebagai lampu indikator, kedua untuk transmisi sinyal cahaya yang dimodulasikan dalam suatu jarak tertentu, dan yang ketiga itu sebagai penggandeng rangkaian elektronik yang terisolir secara total. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan LED adalah gallium arsenida atau gallium arsenida phosphida atau juga gallium phosphida. Bahan-bahan ini memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Bahan gallium arsenida atau disingkat GaAs memancarkan cahaya inframerah. Bahan gallium arsenida phosphida atau disingkat GaAsP memancarkan cahaya merah atau kuning. Sedangkan bahan gallium phosphida atau GaP memancarkan cahaya merah atau hijau. Seperti halnya piranti elektronik lainnya, LED mempunyai nilai besaran terbatas, di mana tegangan majunya dibedakan atas jenis warna. Sedangkan arus maju suatu LED standar adalah 20 mA. Karena dapat mengeluarkan cahaya, maka pengujian LED ini mudah. Cukup dengan menggabungkan dengan sumber tegangan DC kecil saja atau dengan ohmmeter dengan polaritas yang sesuai dengan elektrodanya. Dan selanjutnya itu dioda Schottky atau SCR. Dioda SCR ini singkatan dari Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali. SCR atau thyristor masih termasuk keluarga semikonduktor dengan karakteristik yang serupa dengan tabung tiratron. Sebagai pengendalinya adalah gate atau G. SCR sering disebut thyristor. SCR sebetulnya dari bahan campuran P dan N. Isi SCR sendiri adalah terdiri dari PN-PN, positif-negatif, dan biasanya disebut PN-PN trioda. Selanjutnya itu adalah dioda cahaya atau biasa kita kenal dengan fotodioda. Dioda cahaya ini bekerja pada daerah reverse, jadi hanya arus bocor saja yang melewatinya. Dalam keadaan gelap, arus yang mengalir sekitar 10 ampere untuk dioda cahaya dengan bahan dasar germanium dan 1 ampere untuk bahan dasar silikon. Kuat cahaya dan temperatur keliling dapat menekan arus bocor tersebut karena dapat mengubah nilai resistansinya, di mana semakin kuat cahaya yang menyinari semakin kecil nilai resistansi dioda cahaya tersebut. Dalam artian ini jumlah cahaya itu berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Penggunaan dioda cahaya diantaranya adalah sebagai sensor dalam pembacaan pita data berlubang atau punch tape, di mana pita berlubang tersebut terletak di antara sumber cahaya dan dioda cahaya. Jika setiap lubang pita itu melewati antara tadi, maka cahaya yang memasuki lubang tersebut akan diterima oleh dioda cahaya dan diubah dalam bentuk signal listrik. Sedangkan penggunaan lainnya adalah dalam alat ukur kuat cahaya atau lux meter, di mana dalam keadaan gelap resistansi dioda cahaya ini tinggi, sedangkan jika di sinar cahaya akan berubah rendah atau akan semakin rendah.
Selain itu, banyak juga dioda cahaya ini digunakan sebagai sensor sistem pengaman atau security, misalnya dalam penggunaan alarm. Selanjutnya itu adalah dioda varektor. Dioda varektor disebut juga sebagai dioda kapasitas, yang sifatnya mempunyai kapasitas yang berubah-ubah jika diberi tegangan. Dioda ini bekerja di daerah reverse, mirip dengan dioda Zener. Bahan dasar pembuatan dioda varektor adalah silikon, di mana dioda ini sifat kapasitansinya tergantung pada tegangan yang diberikan padanya. Jika tegangannya semakin naik, maka kapasitasnya akan turun. Begitupun sebaliknya. Jika tegangannya semakin rendah, maka kapasitasnya akan naik. Dioda varikator atau dioda varikap banyak digunakan pada pesawat penerima radio dan televisi di bagian pengaturan suara atau audio. Selanjutnya itu fungsi dioda secara umum. Berikut adalah fungsi dioda. Di antaranya adalah yang pertama untuk alat sensor panas, misalnya dalam amplifier, sebagai sekring atau saklar atau pengaman. Sekring adalah pengaman pada instalasi listrik ya. Yang ketiga itu untuk rangkaian clamper dapat memberikan tambahan partikel DC untuk sinyal AC. Yang keempat untuk menstabilkan tegangan pada voltage regulator. Yang kelima untuk penyeara. Yang keenam untuk indikator. Yang ketujuh untuk alat menggandakan tegangan. Dan yang terakhir untuk alat sensor cahaya. Ya, saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.